Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Heri Ramadan, guru Misi Bangkulan 01, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahun 2025 batch 1 di AIN Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran rutin yang materinya adalah pengaruh revolusi bumi terhadap matahari sehingga mengakibatkan perbedaan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mapel tematik. Selanjutnya, selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Apakah ada yang sakit hari ini? Ya. Seperti janji Bapak yang kemarin bahwa ini nanti akan ada praktek kita menggunakan blogger. Ada dengan itu, nanti kita akan praktekkan apa? Penggunaan blogger ini. Sudah tahu apa ini? Kalau ini, sebelumnya sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Absen dulu nanti biar apa? Apakah berangkat rumah atau enggak? Oke, dulu yang pertama. Dua siapa? Ayo. Ahmad Wahid. Ahmad Hussein. Sebelumnya silakan bisa dikeluarkan buku tulis sama buku paketnya. Jangan lupa. Makanya nggak usah ditunjukkan, nggak usah dikirim. Walaupun kita ngantuk tapi harus salah. Belum kita mulai. Coba saya sapa dulu biar nggak ngantuk. Halo. Tapi konsentrasinya sudah mulai. Silakan bukunya dibuka halaman 41. Halaman 41. Nah, so kita akan mempelajari tentang musim-musim yang ada di belahan bumi kita. Bumi kita itu bentuknya apa? Datar, apa bulat, apa penjol-penjol? Sudah pernah lihat bumi kita? Belum. Nah, sudah lihat tapi kita nggak tahu bentuknya ya. Nah, kita tahu bentuknya seperti yang ada di film-film itu. Nah, ini ada miniatur bumi namanya kita sebut apa? Globe. Nah, globe ini adalah miniatur bumi kita yang dibuat semirip dengan bumi kita yang lebih kecil biar kita bisa mempelajari tentang bumi. Nah, silakan untuk dibaca terlebih dahulu, diamati dulu sebentar. Nanti kita akan praktek menggunakan globe sama baterai atau senter seperti matahari. Silakan dibaca juga, baca artinya. Dan nanti kalau tidak, nanti kita praktek. Oke, sambil dibaca, saya akan membuat lintasan buminya ya. Ini bentuk apa? Bulat, segitiga, apa kotak? Apa itu bentuknya namanya? Bintang apa itu kayak gitu? Oval ya, namanya oval. Jadi bumi kita itu berputar mengelilingi matahari itu bentuknya seperti oval kayak telur. Jadi nggak sebulat kayak lingkaran jam itu enggak, tapi bentuknya oval. Itu karena pengaruh gaya gravitasi bumi matahari yang menarik bumi kita
sehingga berputar terus membentuk suatu lintasan yang berbentuk oval. Tadi kalau bumi mengelilingi matahari dinamakan revolusi. Nah, sedangkan bumi berputar sehari semalam itu namanya rotasi. Nah, kita akan mempelajari mengamati bagaimana bumi kita itu kok bisa ada yang terjadi musim panas, musim dingin, kemudian ada musim semi, musim gugur. Nah, yang ada di belahan di utara dan di selatan. Tetapi kita tinggal di mana ini? Tinggal di Indonesia. Pernah mengalami hujan salju? Enggak. Pernah mengalami musim panas? Pernah. Kita panasnya sudah lama 1 tahun, hampir mirip ya. Tetapi ada musim hujan sama musim musim kemarau. Kita hanya mengalami 2 musim toh. Dan di belahan bumi yang lain yang ada di utara kita sama di selatan kita tuh ada musim salju, ada yang musim dingin seperti salju, yaitu karena terlalu dingin sehingga hujannya jadi hujan salju. Nah, sedangkan kita tidak pernah hujan salju. Hujannya hujan apa? Hujan air masih biasa. Tetapi airnya dingin apa panas kalau hujan? Dingin. Pernah mengalami hujan panas? Oke ya. Hujannya hujan karena dingin jadi jatuh. Oke. Ada yang mau jadi sukarelawan untuk maju ke depan menjadi alat mempraktekkan praktek bumi dan matahari? Siapa? Oh, saya maju sama siapa? Satu lagi, 2 orang. Hah? Siapa saya dari siapa? Maju, silakan maju. Silakan maju dan. Arjun sebagai mataharinya pegang berada di tengah. Kemudian dosen sebagai bumi megang bumi. Nah, cara megang buminya berarti bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Walaupun nanti muter arahnya tetap seperti ini, jangan diubah dia. Nah, kita amati dulu bumi. Berada pertama di daerah sini dulu. Nah, coba senternya jalankan. Nah, sekarang mundur kan ke lintasan sini. Bentuknya seperti ini. Oke, berhenti di sini ya. Ini ada teman-temannya. Nah, sekarang pertanyaannya dari yang dikatakan hujan ini, itu yang paling dekat dengan matahari kutub utara dan kutub selatan, yang paling dekat dengan matahari daerah mana? Ini utara, ini selatan. Selatan. Kutub utaranya lebih jauh dan bahkan mungkin akan tidak ada siang. Tidak pernah matahari sedikit toh. Jadi kadang ada yang daerah yang tidak pernah mengalami siang. Nah, kalau misalkan jauh dari matahari maka akan terjadi musim apa? Dingin. Berarti dingin di daerah mana? Contoh mana di sini? Nah, kalau sini kena sinar matahari terus, berarti terjadi musim apa? Oke, panas. Habis dingin. Kemudian ini ada ini musim panas, yang dingin musim di daerah untuk sekarang musim musim di sini. Nah, tadi setelah musim dingin di daerah kutub utara, berarti akan ke sini setelah dingin kan itu apa namanya, pohon-pohon tidak tumbuh ya, tidak tumbuh, mulai akan tumbuh, berarti terjadi di daerah kutub utara musim apa kan? Kalau pohon sudah mau tumbuh, nah subur itu berarti musim bersemi, berarti mulai akan tumbuh. Sedangkan tadi di daerah kutub selatan tadi habis musim apa? Musim apa? Panas. Panas akan ke musim dingin. Berarti pohon yang tadinya tumbuh subur
aja, nggak usah kemana-mana. Ya, semua nggak usah. Dipasang aja. Nah, habis tadi musim panas, akan ke musim dingin, berarti terjadi musim gugur. Sekarang musim ke sana. Seperti itu. Bunyinya masih terus seperti ini. Nah, jangan diubah-ubah. Nah, setelah ini hujan sampai di sana, buminya sampai di sana, kira-kira yang dekat dengan matahari itu untuk mana? Untuk utara. Nah, untuk utara berarti ini terjadi musim panas. Selatannya menjadi musim dingin. Jadi ada utara menjadi panas karena dekat dengan matahari. Kemudian sebelah sini untuk selatannya terjadi musim dingin karena jauh dari matahari. Sedangkan yang di daerah Katulistiwa ya masuk tuh panas dingin masuk tuh. Sekarang kita ke sini lagi deh. Nah, kita ke sini. Nah, kita ke sini. Nah, tadi yang untuk selatan di sana musim apa? Untuk utaranya panas. Habis panas mau ke dingin berarti terjadi musim apa? Gugur. Yang untuk selatannya terjadi musim dari musim dingin mau ke musim panas berarti mau hangat. Berarti tumbuhan mulai bersemi. Semi itu berarti mau tumbuh kembali. Jadi, nah perhatikan di situ. Berarti ini terjadi lah. Ini 1 tahun selama setahun. Ini di sini ya. Siapa yang mau maju? Jangan tunjuk-tunjuk. Biar paham tuh ya. Siapa? Siapa yang maju? Ayo. Kita hitung sampai 3 tidak ada maju nanti dapat hukuman. Hukumannya nanti suruh nyanyi. Dan sama aja ya. Saling kasih tahu ya, kalau salah sih kasih tahu. Oh di sini. Karena sekarang tadi ya musim dingin dan musim panas. Sekarang bagian utara. Jangan dorong fungsinya. Ini lagi. Jangan dorong ya. Fungsinya. Tunjukkan bagian utara terjadi musim semi, bagian selatan musim gugur. Nah, berarti semi itu habis dingin jadi panas. Utara musim semi, selatan musim gugur. Nah, di sini. Sini. Nah, utara ini terjadi musim semi. Silakan untuk dibuka halaman 42. Nah, 42. Nah, 42 itu ada kolom tentang musim-musim yang ada di bumi. Ada tanggalnya. Nah, itu ada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Bulan bumi utara terjadi musim panas, bulan bumi selatan musim dingin. Nah, berikutnya diisi tadi dari halaman yang